Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Umi Arbiah Rahab dengan NIM 2514070026 dari kelas PGMIA. Saya dari kelompok 3. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah Ilmu Pendidikan Islam yang diampu dengan dosen pengampu Bapak Dr. Muhammad Qasim MA. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan tugas mengenai sistem pendidikan Islam, di mana penjelasan materinya diambil dari buku Ilmu Pendidikan Islam Profesor Dr. Haji Ramayulis. Semoga video ini dapat menambah wawasan dan bermanfaat bagi kita semua. Baik, langsung saja kita masuk ke pembahasan. Baik, selanjutnya kita masuk kepada materi yang pertama, yaitu tentang pengertian sistem. Kata sistem berasal dari bahasa Yunani, sistem yang berarti cara atau strategi. Secara umum, sistem adalah kumpulan bagian atau komponen yang saling berhubungan dan bekerja sama untuk mencapai tujuan tertentu. Contohnya seperti mobil. Mobil terdiri dari roda, mesin, rem, kemudi, dan bagian lainnya. Semua bagian tersebut saling bekerja sama agar mobil dapat berjalan dengan baik. Jika satu bagiannya rusak, maka fungsi mobil juga akan terganggu. Menurut para ahli, Roget Arkaufah bahwasanya menjelaskan bahwa sistem adalah keseluruhan bagian yang bekerja sendiri maupun bersama untuk mencapai tujuan berdasarkan kebutuhan. Sedangkan menurut MC Hasan mendefinisikan bahwa sistem sebagian strategi menyeluruh yang tersusun dari elemen-elemen yang saling berhubungan. Imegard menjelaskan bahwa sistem merupakan suatu kesatuan yang memiliki bagian-bagian teratur dan saling berkaitan satu sama lain. Selanjutnya, ciri-ciri sistem. Menurut para ahli, suatu sistem memiliki beberapa ciri utama, yaitu yang pertama memiliki tujuan yang jelas. Semua bagian dalam sistem bekerja untuk mencapai tujuan tertentu. Yang kedua, terdiri dari bagian-bagian yang berkaitan. Setiap bagian memiliki hubungan dan tidak dapat dipisahkan. Sedangkan yang ketiga, memiliki interaksi atau kerjasama. Semua komponen saling mendukung agar sistem berjalan baik. Yang keempat yaitu setiap bagian memiliki fungsi masing-masing. Setiap komponen mempunyai tugas tertentu dalam sistem. Sedangkan yang kelima, memiliki aturan dan tata tertib. Sistem berjalan berdasarkan aturan agar tetap teratur. Dalam sistem sosial seperti pendidikan, semua unsur harus bekerja sama agar tujuan pendidikan dapat tercapai dengan baik. Yang selanjutnya ialah komponen sistem pendidikan. Sistem pendidikan terdiri dari beberapa komponen penting, yaitu yang pertama pendidik. Orang yang memberikan pendidikan seperti guru, orang tua, dan tokoh masyarakat. Yang kedua yaitu peserta didik. Peserta didik itu orang yang menerima pendidikan atau pembelajaran. Yang selanjutnya tujuan pendidikan. Tujuan pendidikan itu arah yang ingin dicapai dalam proses pendidikan. Yang selanjutnya kurikulum dan materi. Kurikulum dan materi itu isi pembelajaran yang diberikan kepada peserta didik. Selanjutnya metode dan media. Metode ini cara serta alat yang digunakan dalam proses pembelajaran. Yang terakhir yaitu evaluasi, penilaian untuk mengetahui keberhasilan pendidik tempat. Selanjutnya pendekatan sistem. Pendekatan sistem adalah cara berpikir dan bekerja menggunakan konsep sistem untuk memecahkan masalah secara logis dan teratur. Dalam pendidikan, pendekatan sistem digunakan untuk menentukan kebutuhan pendidikan, menganalisis masalah, menyusun metode pembelajaran, menyusun materi, melakukan evaluasi. Tujuan pendekatan sistem adalah agar pendidik berjalan lebih efektif dan efisien, sehingga hasil pendidikan menjadi lebih baik. Selanjutnya yaitu jenis sistem. Yang pertama, sistem tertutup. Sistem tertutup adalah sistem yang sulit berubah mengikuti lingkungan. Struktur dan aturan di dalamnya tetap.
Contohnya, mesin atau alat otomatis yang bekerja sesuai aturan tertentu. Yang kedua, sistem terbuka. Sistem terbuka adalah sistem yang dapat menyesuaikan diri dengan perubahan lingkungan. Ciri-cirinya fleksibel, dinamis, mudah berkembang. Pendidikan Islam termasuk kedua jenis sistem ini disebut sebagai tertutup karena memiliki dasar tetap yaitu Al-Quran dan hadis. Disebut sistem terbuka karena tetap dapat berkembang mengikuti kebutuhan masyarakat. Selanjutnya yaitu model sistem pendidikan Islam. Yang pertama, model idealistik. Model ini bersumber langsung dari Al-Quran dan hadis. Ciri-cirinya yaitu mengutamakan nilai-nilai Islam berdasarkan ajaran agama, menggunakan pemikiran ulama dan filosofi Islam. Tujuannya adalah membentuk pendidikan yang benar-benar sesuai dengan ajaran Islam. Yang kedua, model pragmatis. Model pragmatis itu yaitu model yang lebih mengutamakan manfaat dan praktis pendidikan modern, selama tidak bertentangan dengan Islam. Cara yang digunakan yang pertama yaitu adopsi, mengambil sistem secara utuh. Yang kedua, asimilasi, yaitu mengambil lalu menyesuaikan. Yang ketiga, legitimasi, yaitu mengambil sistem lalu mencari dasar Islamnya. Model ini banyak digunakan karena dianggap lebih praktis dan sesuai perkembangan zaman. Selanjutnya yaitu perbedaan pendidikan Islam dan non-Islam. Yang pertama, ideologi. Pendidikan Islam berdasarkan tauhid. Pendidikan non-Islam berdasarkan ideologi manusia seperti kapitalisme atau materialisme. Yang kedua itulah sistem nilai. Pendidikan Islam bersumber dari Al-Quran dan hadis. Pendidikan non-Islam bersumber dari pemikiran manusia. Yang selanjutnya yaitu orientasi pendidikan. Pendidikan Islam berorientasi dunia dan akhirat. Pendidikan non-Islam lebih berorientasi pada kehidupan dunia saja. Pendidikan Islam juga bertujuan untuk membantu manusia yang beriman, berilmu, dan berakhlak baik. Selanjutnya yaitu prinsip-prinsip pendidikan Islam. Prinsip pendidikan Islam berdasarkan Al-Quran, hadis, ijtihad ulama. Menurut Islam, manusia memiliki 3 ciri utama. Yang pertama, memiliki fitrah untuk beriman kepada Allah. Yang kedua, terdiri dari roh dan jasad. Dan yang ketiga, memiliki kebebasan memilih dan berpikir. Karena itu, pendidikan Islam tidak hanya mengembangkan ilmu pengetahuan, tetapi juga akhlak dan spiritual. Adapun kesimpulan dari materi ini yaitu sistem adalah kumpulan bagian yang saling bekerja sama untuk mencapai tujuan tertentu. Dalam pendidikan Islam, sistem dibangun berdasarkan Al-Quran dan hadis, serta bertujuan membentuk manusia yang beriman, berilmu, berakhlak mulia, dan mampu meraih kebahagiaan dunia dan akhirat. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kata-kata yang salah. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.